Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman kamila. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Di dalam fikih Islam, air menjadi sesuatu yang penting sebagai sarana utama dalam bersuci, baik bersuci dari hadas maupun dari najis. Dengannya seorang muslim bisa melaksanakan berbagai ibadah secara sah karena telah bersih dari hadas dan najis yang dihasilkan tentunya dengan menggunakan air. Namun pernahkah terpikirkan oleh kalian, apabila kita dalam keadaan tidak tersedianya air, misalnya saja dalam kekeringan, bagaimanakah cara kita untuk bersuci? Perlu diketahui bahwa alat yang digunakan dalam bersuci terdiri dari dua macam, yaitu air dan bukan air. Dan pada video ini kita akan mempelajari alat bersuci yang bukan air. Mari kita mulai dari nomor 1. 1. Alat bukan air dalam istinja. A. Batu. Dalil-dalil yang menunjukkan diperbolehkannya menggunakan batu dalam istinja antara lain sebagai berikut. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tawaddaa ahadukum falyaj'al fi anfihi tsumma liyanthur wa man istajmara falyutir." Jika salah seorang dari kalian berwudu, hendaklah dengan memasukkan air ke dalam hidung. Barang siapa beristinja dengan batu, hendaklah dengan bilangan ganjil. Kemudian dalil berikutnya yaitu dari Salman radhiyallahu anhu, ia berkata, "Laqad nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nastaqbilal qiblata bi ghaitin aw baulin aw an nastanjiya bil yamin aw an nastanjiya bi aqalla min thalathati ahjar aw an nastanjiya bi raji'in aw azmin." Sungguh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam benar-benar telah melarang kami menghadap kiblat pada saat buang air besar atau kecil, atau beristinja dengan tangan kanan, atau beristinja dengan batu kurang dari 3 biji, atau beristinja dengan kotoran hewan atau dengan tulang. Apabila orang yang beristinja hanya akan menggunakan batu saja atau tanpa air, maka ada beberapa syarat yang mesti dipenuhi sehingga istinjanya dianggap sah. Syarat-syarat tersebut akan kami jabarkan sebagai berikut. 1. Dengan menggunakan 3 buah batu atau 3 buah sisi dari satu batu. Meskipun dengan satu batu atau satu sisi batu tempat yang dibersihkan dari najis telah bersih, tetap ada keharusan untuk terus melakukannya sampai batas minimal yaitu 3 buah batu atau 3 sisi batu. Sebaliknya, bila dengan 3 batu itu tempat yang dibersihkan masih belum bersih dari najis, maka wajib hukumnya untuk menambah hingga tempatnya benar-benar bersih. 2. Batunya dapat membersihkan tempat keluarnya najis dengan batasan bahwa najis yang dibersihkan tak lagi tersisa pada tempat keluarnya, kecuali hanya sekedar bekasnya saja yang tidak bisa dihilangkan selain dengan air atau yang lainnya. 3. Najisnya belum mengering. Apabila najisnya telah mengering, maka tidak bisa beristinja hanya dengan batu tanpa menggunakan air. Hal ini dikarenakan batu tidak bisa menghilangkan najis tersebut setelah kering. Sehingga apabila najis telah mengering secara keseluruhan maupun sebagiannya harus dibersihkan dengan menggunakan air.
4. Najisnya belum pindah dari tempat yang dikenai saat keluar. Jika najis telah berpindah dan masih menyambung dengan tempat tersebut, maka wajib membersihkannya dengan air. Jika najis yang berpindah tidak menyambung dengan tempat keluarnya, maka yang dibersihkan dengan air hanya najis yang berpindah. Sedangkan najis yang ada pada tempatnya boleh dibersihkan hanya dengan batu. 5. Najisnya tidak terkena barang najis yang lain. Jika najis yang keluar sudah tersentuh dengan najis lain, baik yang basah ataupun yang kering, atau barang suci yang basah, maka istinja harus dilakukan dengan memakai air, tidak cukup menggunakan batu saja. 6. Najisnya tidak melampaui safhah dan hasyafah. Safhah adalah bagian bokong yang jika pada posisi berdiri akan menempel satu sama lain, sedangkan hasyafah adalah ujung zakar. Jika sudah melampauinya, maka istinja harus dilakukan dengan menggunakan air. 7. Najisnya tidak terkena air. Dalam hal ini air yang tidak dimaksudkan untuk membersihkan najis. Hal ini dikarenakan air yang terkena itu bisa menjadi najis walaupun mulanya air tersebut merupakan air yang suci. Sehingga tidaklah sah beristinja dengan menggunakan batu yang basah. Karena batu yang basah juga dapat menjadi najis ketika mengenai najis pada tempat yang dibersihkan. 8. Batu yang digunakan adalah batu yang suci. Sehingga tidaklah sah beristinja dengan batu apabila batu tersebut merupakan batu mutanajis atau batu yang terkena najis. B. Alat lain semisal batu. Selain batu, ada juga barang-barang lain yang dapat dijadikan alat untuk beristinja. Barang-barang ini secara syar'i disamakan atau dikiaskan dengan batu bila memenuhi 4 buah syarat sebagai berikut. 1. Barangnya suci. Tidaklah bisa beristinja dengan menggunakan suatu barang najis atau mutanajis yang merupakan barang yang terkena najis. Tentunya ini justru akan lebih menambah kenajisan tempat yang dibersihkan, bukan malah membersihkannya. 2. Barangnya padat. Tidak cukup beristinja dengan menggunakan sesuatu yang basah, baik berupa batu atau yang lainnya, seperti minyak bunga mawar atau air cuka. 3. Barangnya dapat menghilangkan dan menyerap najisnya, maka tidaklah cukup beristinja dengan kaca ataupun bambu yang licin. 4. Bukan sesuatu yang dihormati, seperti beristinja dengan menggunakan makanan manusia, semisal roti dan lainnya, atau beristinja dengan menggunakan makanannya jin, yaitu tulang belulang. Apapun yang memenuhi keempat syarat tersebut, maka dapat dijadikan pengganti batu untuk beristinja. Contoh benda-benda yang dapat menggantikan batu antara lain yaitu Dua, alat bukan air pada tayamum. Media yang digunakan dalam tayamum adalah as-sa'id at-thayyib, artinya permukaan bumi yang bersih atau baik. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah Azza wa Jalla sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum min Shadaqallahul azim. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau berhubungan badan dengan perempuan lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan permukaan bumi yang baik. Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Surah Al-Maidah, surah ke-5 ayat ke-6. Jumhur ulama memaknakan so'id pada ayat di atas dengan debu.
Namun ulama lainnya mengatakan bahwa soid adalah setiap yang berada di permukaan bumi termasuk debu, pasir, batu, atau selainnya. Sehingga terjadi perbedaan pendapat mengenai penggunaan setiap yang berada di permukaan bumi sebagai media tayamum. Namun menurut mazhab Syafi'i, tayamum hanya sah dengan menggunakan debu yang dapat berhambur yang dapat melekat pada wajah dan tangan. Dimanapun seseorang mendapatkan debu yang menempel di tangannya, selama debu tersebut suci, bukan bekas tayamum atau mustakmal dan dapat berhambur di udara, maka dapat digunakan untuk bertayamum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma qad istauda'naka ma 'alamtanahu farduduhu ilaina inda hajatina ilaina wa la tunsina anhu ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.